Semoga tidak terjadi di tengah-tengah kita. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asabahu min rubari. Jadi Nabi sudah menyampaikan kira-kira 1500 tahun yang lalu, ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang di satu masa, ya'kuluna riba, tidak tersisa kecuali semua orang itu makan riba. Faman lam yakulhu, kalau ada orang yang tidak mau makan riba, asabahu min rubali, pasti dia akan terkena debu-debunya riba. Semoga di sini tidak ya. Kebetulan saya memang kerjanya keliling-keliling Indonesia. Ya, dengan sedikit ilmu, saya biasanya kalau ketemu jamaah itu tanya kayak Ustaz Maulana ya, jamaah pengajian yang pernah saya isi itu di Masjid UGM, di Masjid Kampus. Ramadan yang lalu, kalau pas bulan Ramadan biasanya kan masjid penuh, mungkin jamaahnya sekitar 1000 orang, dan kalau mengisi hanya 15 menit, tidak boleh lebih. Kalau lebih diusir. Nah, kesempatan itu juga saya tanyakan kepada jamaah ini di Masjid UGM ya, bukan di sini. Saya tantang kepada jamaah di Masjid UGM. Bapak Ibu sekalian, tolong tunjuk jari. Ini saya tantang. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah terlibat dengan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata di UGM tidak ada yang berani tunjuk jari. Kalau di sini mungkin tunjuk jari semua. Barangkali suara saya kurang didengar. Saya ulangi lagi, itu di UGM. Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum pernah terlibat dengan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata semua diam. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian, sampai 3 kali. Siapa yang belum pernah terlibat riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata semua diam. Berarti saya khawatirnya hadis Nabi tadi terjadi pada saat sekarang kita ini. Maka kemudian saya tanyakan dengan pertanyaan yang kedua. Ini di UGM ya, bukan di sini. Kalau di sini saya percaya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ngaku ya, semua pernah terlibat riba. Sekarang saya ingin tanya, pertanyaan kedua. Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih tetap mengambil riba? Tolong dijawab. Ternyata semua diam. Kalau nggak ada yang mau jawab, saya pulang. Saya ulangi lagi. Sudah tahu riba itu haram, kenapa tetap mengambil riba? Semua diam. Saya ulangi sampai 3 kali. Kalau tidak mau jawab, saya pulang. Bapak Ibu sekalian, sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Baru ada bapak-bapak di depan yang ngomong, Pak, ya haram-haram sedikit kan nggak apa-apa Pak, kita kan terpaksa. Ini sudah saya duga jawabannya. Jawabnya apa? Haram-haram sedikit nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, kenapa riba itu dianggap haram sedikit? Yang salah siapa kira-kira? Yang salah siapa? Yang salah itu bukan pemerintah. Yang salah itu ustadznya. Kenapa? Kalau ustadz-ustadz kita membahas tentang riba, apa ayat yang dibaca? Yang dibaca insya Allah secuil dari Al-Baqarah 275. Dan saya yakin semuanya hafal. Secuil, bukan Al-Baqarah 275, tapi hanya secuil saja. Yaitu apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Insya Allah umat Islam sudah tahu semua ini. Jadi umat Islam sekarang ini kalau dikatakan jual beli itu halal, riba itu haram, diomongi riba itu haram, itu nggak ngefek. Ya karam-karam sedikit kan nggak apa-apa. Makanya di UGM saya tantang, Bapak Ibu sekalian, mau tidak saya bacakan Al-Baqarah 275 sampai selesai? Mau semua jawab itu. Siap saya baca Al-Baqarah 275 sampai selesai? Siap. Karena ini ceramah hanya 15 menit, ini ceramah Ramadan. Saya hanya baca 275, Al-Baqarah 275. Ini hafalannya sudah sampai Al-Baqarah belum? Ini 2 juz lebih. Kalau sudah masuk surat Al-Baqarah, tolong pas 275 nanti dibaca sampai selesai. Itu saya tanyakan kepada jamaah, mau tidak saya bacakan Al-Baqarah 275? Siap. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ayat kalau saya baca sampai selesai, insya Allah nanti malam Bapak Ibu sekalian tidak bisa tidur semua. Kalau ada yang masih bisa tidur, insya Allah imannya diragukan. Siap saya baca? Ya. Kok jadi nggak semangat? Ini di UGM. Kalau yang di sini siap? Ya. Karena hafalan saya ini sedikit ya, saya baca pelan-pelan. Mulai dari awal ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita tekanan penyakit jiwa. Nah, yang menarik dari ayat ini apa? Ada kalimat la yaqumuna, tidak dapat berdiri. Kenapa ini menarik? Kalau kita pahami dengan pemahaman yang biasa ya, apa hubungannya makan riba, apa hubungannya mengambil riba dengan berdiri saja tidak bisa? Padahal kalau kita lihat, mohon maaf ya, pegawai-pegawai bank kan gagah-gagah gitu, mobilnya bagus-bagus. Tapi kenapa Allah mengatakan orang yang makan riba tidak dapat berdiri? Apa hubungannya makan riba dengan tidak dapat berdiri? Ini kita harus lihat tafsirnya. Nah, tafsir yang bagus itu tafsir bil maksud. Jadi tafsir yang menggunakan penjelasan dari Rasul, dari hadis-hadis Nabi. Nah, saya pernah menemukan satu penjelasan tentang la yaqumuna. Hadisnya cukup panjang. Nah, kira-kira hadisnya begini ya. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat sekelompok orang yang perutnya itu membesar sebesar rumah, sehingga telah doyong perut-perut mereka. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore hari. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, jangan pernah terjadi kiamat. Wahai Rabb kami, jangan pernah terjadi kiamat. Wahai Rabb kami, jangan pernah terjadi kiamat. Berarti belum masuk neraka. Jadi jangan khawatir, ini masih pemanasan. Kemudian aku tanyakan kepada Jibril. Rasul kemudian tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatku. Kemudian Jibril mengutip ayat tadi, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Jadi terjawab, kenapa mereka tidak dapat berdiri? Ternyata perutnya itu nanti dibesarkan sampai sebesar rumah. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, isinya apa? Nabi mengatakan isinya adalah ular-ular berbisa yang bisa terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Saya lihat di UGM itu ibu-ibu sudah mulai nangis. Saya bilang jangan nangis dulu Bu, ini baru pembukaan. Ini baru awal ayat.
Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka disiksa sampai seperti itu? Ayat lanjutannya, zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan gara-gara mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi hanya karena ngomong bahwa jual beli sama dengan riba, mereka harus disiksa seperti itu. Nah ini kemarin yang saya bahas di kampus, di Fakultas Ekonomi Unpad. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang ngomong, siapa yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba? Ini pasti dosen-dosen ekonomi. Mohon maaf ya, dia dari Fakultas Ekonomi. Kenapa? Kalau saya pernah belajar di Fakultas Ekonomi, semua pakar ekonomi pasti mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Tidak ada yang tidak. Jual beli itu apa sih? Misalnya kita punya uang 10 juta, kita belikan sepeda motor, kemudian kita jual 11 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 1 juta. Sekarang apa bedanya? Kita punya uang 10 juta, kita pinjamkan, kemudian baliknya 11 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 1 juta. Sama apa beda? Sama. Menurut orang ekonomi itu sama. Satu-satunya yang mengatakan beda itu hanya Quran. Lanjutan ayatnya baru tadi disebut wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi kita boleh mengatakan Allah menghalalkan bisnis uang ketemu barang menghasilkan uang, dan Allah mengharamkan bisnis uang ketemu uang menghasilkan uang. Kalau tidak mantap, sebenarnya yang disebut riba itu apa? Mungkin di Quran tidak dijelaskan karena masih mujmal ayatnya. Yang berhak menjelaskan itu Rasul. Salah satu hadisnya Rasul mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, atau dalam redaksi yang lain kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Hutang 1 juta, kembalinya 1 juta plus manfaat. Baik itu besar maupun kecil, walaupun 1%, 3%, 5%, itu manfaat atas hutang piutang, kata Nabi, itu adalah riba. Karena Rasul menggunakan kalimat kullu, setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Kalau ini dilanggar, akibatnya apa? Uang itu sekarang tidak menjadi alat tukar, tetapi uang menjadi alat komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sekarang orang bisnisnya itu bisnis uang. Kenapa? Lebih menguntungkan. Dalam bentuk lembaga, mohon maaf, disebut dengan bank. Bank itu bisnis yang paling enak. Kenapa? Bank itu dari bahasa Itali, namanya banco. Bahasa Indonesianya bangku. Kenapa disebut bangku? Karena ini bisnis cukup duduk di bangku. Kalau berdiri malah rugi. Jadi cukup duduk di bangku, duit datang sendiri. Cukup duduk di bangku, duit pergi sendiri. Cukup duduk di bangku, duit menetes sendiri. Enak kan? Kenapa duit bisa datang sendiri? Cukup diumumkan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang punya uang tolong jangan disimpan di rumah, nanti habis diambil istrinya. Ditakut-takuti. Kalau pengen duitnya aman, masukkan di tempat saya, dijamin aman. Tidak cuma aman, duit itu akan bertambah-tambah terus, beranak pinak. Wah, semua orang yang punya duit kan disedot semuanya masuk ke bank. Masuk bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Kalau duit sudah masuk ke bank, pengumumannya apa? Bapak Ibu sekalian, siapa yang butuh modal silakan datang ke tempat kami. Mau berapapun akan saya layani. Mau 1 miliar, mau 10 miliar, mau 1 triliun silakan datang. Syaratnya apa? You kasih saya bunga. Dan bisnisnya bank apa? Hanya mengambil spread.
selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Taruhlah misalnya bunga pinjaman berapa? 12%, bunga simpanan berapa? 6%. Selisihnya berapa? 6%. Besar apa kecil? Tergantung kali berapa. Kalau yang masuk bank 1 triliun, 6%-nya berapa? Ya, hitung aja cepat. 6% kali 1 triliun, 60 miliar. Tidak keluar keringat apa-apa. Cukup duduk di bangku, tidak keluar keringat. Kenapa? Karena tempatnya dingin. Dapat 60 miliar. Itu kalau yang masuk 1 triliun. Kalau yang masuk 10 triliun, 6%-nya 10 triliun berapa? 600 miliar. Tidak kerja apa-apa, dapat 600 miliar. Ini tinggal diumumkan. Kalau duit sedotannya kurang masuk, siapa yang mau nabung, kasih hadiah. 1 mobil Mercy, 1 mobil BRD. Untuk seluruh Indonesia 1 mobil sudah cukup, paling harganya 1,5 miliar. Semua sudah tergiur, masuk bertriliun-triliun. Itu kayak arisan tingkat nasional, pemenangnya hanya itu saja. Siapa yang memanfaatkan? Ya pemilik banknya kan, atau grup pemilik bank. Kita nggak menyangka, sehingga kekayaan orang Indonesia, kemarin Profesor Yusril Isamahendra mengatakan Indonesia itu 74% tanahnya dikuasai hanya 0,2% penduduk Indonesia. Yang kata beliau, mohon maaf, kebetulan kebanyakan non-muslim, kebetulan kebanyakan non-pribumi. Ya mohon maaf saja, 74% yang menguasai hanya 0,2%. Kenapa sampai seperti itu? Pasti karena ada mesinnya, yaitu apa? Bank. Kalau mau ditambah juga pasar modal. Akibatnya Indonesia yang mayoritas muslim itu hanya sisa-sisanya saja, dan kebetulan kebanyakan miskin. Makanya kelanjutan ayatnya, nah ini mohon maaf ini yang membuat tidak bisa tidur. Mau dilanjutkan nggak? Siap? Siap. Nanti mohon maaf ya. Kelanjutannya, faman ja'ahu ma'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salah wa amruhu ila Allah. Diterjemahkan ya. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus yang menakutkan apanya? Kalau dulu nggak tahu bunga bank itu sama dengan riba, sekarang sudah tahu, kemudian mau bertobat, mau berhenti, ya sudah, yang sudah dimaafkan oleh Allah. Wa amruhu ila Allah. Urusannya terserah Allah, maksudnya apa? Dimaafkan oleh Allah. Terus yang menakutkan apa ini? Kelanjutannya, ini ayat belum titik. Penutupnya apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man 'ada, barang siapa mengulangi lagi, sudah tahu itu diharamkan oleh Allah, kok mengulang mengambil riba, fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam. Alhamdulillah. Di UGM langsung saya tanya, ibu-ibu sekalian, sudah sholat 5 waktu? Sudah setiap hari sudah sholat 5 waktu? Sudah. Sekarang saya ingin tanya, untuk apa setiap hari sholat 5 waktu, tapi masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalamnya? Baru nangis semua, silahkan nangis. Bapaknya nggak ada yang nangis. Sekarang saya tanya, bapak-bapak sekalian, kalau Ramadan sudah puasa Ramadan, sudah setiap tahun puasa Ramadan, sudah. Sekarang saya ingin tanya, untuk apa? Selesai Ramadan masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalamnya. Tapi nggak ada yang nangis juga bapak-bapak, karena saya tahu biasanya yang utang kan ibu-ibu. Sampai saya tanya, bapak ibu sekalian, siapa yang sudah naik haji? Bahkan berulang-ulang naik haji. Sekarang saya ingin tanya, untuk apa? Bolak-balik naik haji, pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Alhamdulillah. Bisa tidur? Semoga kita bisa tidur. Nah, bapak ibu sekalian, itulah yang dimaksud oleh Rasul, bahwa boleh jadi kita sekarang tutup mata
pegang orang Islam, insya Allah semua terlibat dengan dia. Nah sekarang pertanyaannya, ini di UGM sekarang saya tanyakan di sini, sama apa enggak jawabannya? Mohon didengarkan ya, jangan ngantuk. Kalau pertanyaannya salah, jawabnya yang didengarkan salah, jawabnya bisa salah. Kenapa orang-orang Indonesia itu banyak terlibat-libat, padahal kebanyakan Muslim? Sekarang saya ingin tanya, ini pertanyaannya ya. Di Indonesia hukum riba itu apa? Ada yang bisa jawab? Di Indonesia hukum riba itu apa? Haram? Mubah? Salah. Yang benar wajib. Benar kan? Benar kan? Jangan salah pertanyaan. Di Indonesia hukum riba itu apa? Wajib. Caranya mengetahui gimana? Buka undang-undang perbankan yang ada di Indonesia. Untuk mendirikan bank, syaratnya ada dua. Yang pertama, harus ada agunan dalam transaksi utang piutang. Yang kedua, harus ada bunga. Kalau MUI sudah membuat fatwa bahwa bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram, maka kesimpulannya riba hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak percaya silakan utang ke bank. Kalau utang 1 miliar, kembalikan 1 miliar. Kira-kira dilaporkan polisi nggak? Insya Allah dilaporkan. Kenapa? Melanggar kewajiban. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya. Kebetulan saya juga sekarang jadi pengurus di Hizbut Tahrir Indonesia. Pentingnya umat Islam untuk diatur dengan syariat Islam. Saya mencontohkan satu undang-undang saja salah, itu bisa mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia itu bisa terancam masuk neraka selama-lamanya. Itu satu undang-undang salah, apalagi kalau undang-undangnya salah semua. Bapak Ibu sekalian, kenapa undang-undang kita seperti itu? Mungkin yang ahli hukum lebih tahu. Sumber dari segala sumber hukum Indonesia itu dari mana? Kalau ngomong Pancasila salah. Sumber dari segala sumber hukum Indonesia itu dari Belanda. Kita itu menggunakan hukum Belanda. Dulu Belanda diusir oleh bapak-bapak kita, kakek nenek kita diusir dari Indonesia karena dianggap penjajah. Penjajahnya pergi, hukumnya diterapkan lagi, dipakai lagi. Dan namanya hukum Belanda ya mestinya salah semua. 100% kita itu pakai hukum Belanda. Makanya saya selalu mengibaratkan, kalau kita ini orang Islam disuruh hidup di dalam sistem yang tidak Islam, diatur dengan hukum yang tidak Islam, mestinya kita itu mati. Kalau masih ada yang hidup, ini berarti manusia-manusia yang aneh. Orang Islam itu ibarat manusia yang hanya hidup di daratan. Kalau kita disuruh hidup di laut, mestinya mati kan? Kenapa? Laut itu bukan lingkungan hidup kita. Orang Islam itu mestinya kita itu mati semua. Kenapa? Dipaksa hidup di air laut. Kok sekarang masih hidup itu berarti apa? Kita sudah berubah menjadi ikan teri mungkin. Yang bisa hidup di laut itu siapa sih? SpongeBob kan? Pernah nonton SpongeBob kan? Kalau nggak pernah ya kita cerita SpongeBob. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada diri saya sendiri juga Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita ingin bisa hidup, bahkan kita bisa menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu adalah umat yang terbaik, umat yang paling hebat. Kenapa? Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah dari yang munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Harusnya umat Islam itu memimpin dunia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang yang terjadi apa? Kita itu sekarang umat yang terburuk
umat yang tertindas, sehingga yang terjadi bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Nah, oleh karena itu harusnya kita bersama-sama berjuang bagaimana agar Indonesia yang kita cintai itu diatur dengan syariat Islam. Barulah kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa menjadi umat yang terbaik, kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan insya Allah besok di akhirat kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kalau kita hidup di dunia itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok Allah memisah kita itu dengan hukum syariat, bukan dengan hukum Belanda. Walaupun hukum Belanda mengatakan baik boleh, tapi kalau syariat mengatakan haram, itu tetap tidak boleh. Contoh yang lain misalnya dalam hukum KUHP yang namanya berzina itu boleh, suka sama suka. Yang tidak boleh itu selingkuh, itu nggak boleh. Tapi kalau suka sama suka tidak ada delik pidananya. Itu hukum Belanda. Tapi kalau hukum Islam, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Jelas kalau dalam Islam. Sekarang ada yang melaksanakan hukum itu? Tidak. Berarti hukum syariat Islam itu tinggal hanya urusan ibadah makhdhum saja. Urusan mengatur negara sekarang tidak diatur dengan Islam. Saya khawatir kita merasa amalnya banyak, pahalanya banyak, besok di akhirat dimasukkan neraka. Lamanya berapa? Kalau mau saya tambah satu hadis ya, kalau pengen hitung, memang waman ada, tapi jangan khawatir. Siapa mengulangi mengambil riba itu tafsirnya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nanti ditanya oleh Allah, kamu mengulang-ulang mengambil riba karena apa? Kalau jawabnya, kalau dia mengingkari haramnya riba, siapa yang bilang riba itu haram? Siapa yang bilang bunga bank itu haram? Saya nggak percaya, saya nggak setuju. Kalau mengingkari satu hukum saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa jatuh kafir, itu bisa membuat masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau jawabannya, kenapa kamu masih mengulang-ulang mengambil riba? Ya saya kan terpaksa. Tapi kamu mengaku itu haram? Ya, itu insya Allah tidak masuk neraka selama-lamanya. Jangan khawatir. Maka hum fiha khalidun itu dimaknai makna mubalaghah, yaitu apa? Masuk nerakanya lama banget. Nah kira-kira berapa lama? Caranya hitung ini. Teman saya pernah hitung berdasarkan hadis Nabi. Ini tolong diperhatikan. Nanti kalau mau ngitung-ngitung silakan di rumah pakai kalkulator. Dirhamur riba yakulu rajulu bahwa ya'lamu asadu min sittatin wa salasina zanzatan. Dirham riba, satu dirham yang diambil dari riba, yakulu rajulu, yang dimakan oleh seseorang, bahwa ya'lamu, dan dia itu tahu bahwa itu riba, asadu, maka dosanya itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Nah caranya ngitung, misalnya kita kredit rumah, harganya 200 juta, bunganya berapa? Dicicil 10 tahun, bunganya 10%, berarti menjadi berapa? 400 juta, bunganya 200 juta. Nah satu dirham itu berapa? Satu dirham itu sekarang 70.000 atau 60.000. Nah caranya ngitung 200 juta silahkan dibagi 60.000, kalikan 36 kali berzina. Kalau satu kali berzina misalnya nanti akan disiksa di neraka 70.000 tahun, ya 200 juta dibagi 60.000 kalikan 36 kalikan 70.000 tahun. Kira-kira di neraka berapa lama? Silakan dihitung untuk PR di rumah. Kecuali kalau kita bertaubat. Nah caranya taubat gimana? Ini sebagai penutup, meloncat ke Al-Baqarah 278. Nanti kalau dihafalkan ini akhir-akhir ayat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus untuk yang beriman saja ya. Kalau nggak beriman ya sudah.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa